Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali kita bermuajahah, bertadabbur, bermuzakarah dalam rangka takarub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di hari yang penuh berkah, momentum yang sangat bersejarah pada hari ini, hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2022, berarti sudah berapa tahun? Yang ke-77 ya. Jadi hari ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Alhamdulillah, negeri kita, negara yang kita cintai sudah memasuki usia 77 tahun merdeka dari penjajah Belanda dan Jepang. Melalui perjuangan pahlawan nasional, pahlawan Indonesia yang gigih berjuang melawan Belanda dan Jepang dalam rangka meraih kemerdekaan. Jadi, semua bangsa-bangsa di dunia menginginkan negaranya merdeka, bebas dari penjajahan fisik maupun penjajahan pemikiran. Nah, kalau kita lihat fakta yang ada saat ini, negeri kita baru bebas penjajahan secara fisik, secara militer. Secara pemikiran kita masih terjajah oleh pemikiran-pemikiran asing, pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Baik, kita tarik makna dari kemerdekaan secara hakiki. Jadi arti kemerdekaan secara hakiki dalam Islam yaitu terbebas dari penyembahan kepada selain Allah. Jadi maknanya adalah tauhid, merdeka seorang hamba ketika tidak lagi menyembah kepada selain Allah, menyembahnya hanya kepada Allah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah sudah memerintahkan kita semata-mata hanya beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya. Jelas di situ dikatakan oleh Allah bahwa kita hanya diperintahkan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Itulah makna dari hakiki, makna kemerdekaan secara hakiki. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini harus dijadikan momentum untuk meraih tauhid, memaknai kemerdekaan secara tauhid, membebaskan diri kita dari penghambaan terhadap selain Allah. Kalau masih dijajah pemikiran kita oleh pemikiran-pemikiran di luar Islam, pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam, maka artinya kita belum merdeka. Merdeka itu terbebas dari penyembahan kepada selain Allah. Mari kita wujudkan diri kita menjadi hamba yang terbebas dari penyembahan kepada selain Allah, dan semata-mata hanya beribadah dan menyembah Allah, menjalankan hidup ini sesuai dengan aturan Allah. Selama hidup kita masih menggunakan aturan-aturan di luar Islam, aturan-aturan yang bukan bersumber dari Al-Quran dan hadis, berarti diri kita telah lalai, diri kita telah membelenggukan diri kita, memenjarakan diri kita kepada penghambaan terhadap selain Allah. Nah, untuk itu mari kita bebaskan diri kita dari penghambaan terhadap selain Allah dengan cara mengajak masyarakat, mengatur diri kita dan masyarakat kita dengan aturan Islam yang termaktub, yang telah dijelaskan, yang telah diamalkan, yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi nggak ada lagi kata males. Wah, ngapain merdeka dari mana? Udah 77 tahun, pengangguran banyak, ekonomi sulit, susah. Mengapa itu terjadi? Karena terjadinya fakta-fakta ekonomi kita yang masih belum sejahtera itu terjadi karena kehidupan ini masih diatur dengan aturan di luar Islam. Maka mari
kita jadikan momentum kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan cara mengikuti aturan Islam, menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh, secara total. Itulah sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.